Quick Count itu adalah sebuah kegiatan untuk menghitung perolehan suara dari TPS-TPS yang terpilih sebagai sampel. Secara tidak langsung boleh dikatakan sebagai bagian dari proses masyarakat atau civil society mengawasi jalannya pemilu, supaya paling tidak hasil akhir pemilu itu seperti apa sudah bisa diprediksi sejak awal. Sehingga kalau misalnya hasilnya terlalu menyimpang, maka bisa diindikasikan adanya kecurangan-kecurangan tertentu. Hitung cepat Kompas ini adalah sebuah indikasi dari hasil akhir dan dilakukan dengan melalui sampel-sampel terpilih. Kita akan memilih 2.000 sampel TPS dari seluruh TPS yang ada seluruh Indonesia. Sementara hasil KPU adalah hasil yang formal, legal, dan konstitusional. Jadi masyarakat, publik tetap harus menunggu hasil resmi, hasil yang sah, yang konstitusional, yang diumumkan secara resmi oleh KPU. Itu seluruhnya ada 2.000 karena kita di tiap TPS itu kita menurunkan 1 orang untuk 1 TPS. Jadi kita mengerahkan 2.000 tenaga lepas semuanya ya di seluruh TPS. Plus ada kurang lebih 500 koordinatornya. Jadi artinya 4 orang surveyor atau tenaga lapangan itu akan dikawal oleh 1 orang koordinator. Jadi kurang lebih tenaga lapangannya ada 2.400 plus yang ada di pusat, yang ada di ruang kontrol kita atau biasa disilahkan war room itu juga ada sekitar 200 plus yang lain-lainnya. Jadi mungkin hampir sekitar 3.000 orang terlibat baik tenaga lepas maupun tenaga inti dari organik dari Kompas sendiri. Pertama-tama beberapa hari sebelumnya mereka harus ke lapangan, melakukan pengecekan lapangan, melakukan pengecekan kembali bahwa TPS yang mereka tuju sudah betul sesuai dengan sampel TPS yang sudah ditentukan. Kemudian tentu saja mereka meminta izin ya kepada lurah setempat gitu atau kemudian kepada panitia TPS setempat. Nah, ini yang perlu mungkin diluruskan bahwa survei-survei Kompas selama ini ada yang menganggap bahwa surveinya harus minta izin dulu kepada aparat setempat kemudian nanti diintimidasi. Itu sama sekali tidak betul, bahwa minta izin itu harus kepada yang namanya kan orang dari luar masuk ke daerah tertentu pasti harus minta izin. Tetapi kita akan terus terangkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini tetap bersifat independen. Nah, jadi setelah izin didapatkan, kemudian sudah bisa dipastikan kita bisa turun, tenaga kerja lapangan kami bisa turun ke TPS tersebut. Pada pagi hari, di hari pemungutan suara, di hari pencoblosan, atau kalau untuk 2024 nanti di 14 Februari nanti, itu dari pagi hari jam 5, jam 6 mereka sudah akan ada di lapangan, sudah standby di lapangan untuk melihat bahwa TPS ini sudah benar memang sesuai tempatnya. Kemudian mereka melapor ke pusat, ke war room ya, bahwa saya sudah ada di lokasi. Nah kemudian ketika TPS sudah dibuka, kemudian para pemilih berdatangan, kemudian melakukan pencoblosan suara. Nah 4 orang yang keluar dari TPS itu dipilih secara semi proportif ya. Semi proportif artinya dipilih 2 orang perempuan, 2 orang laki-laki, 2 orang itu dari mewakili yang muda dan 2 orang lagi mewakili yang senior. Jadi kita mendapatkan ke 4 segmen responden secara komplit. Nah 4 orang responden yang dipilih secara semi proportif itu tadi kemudian kita wawancara. Menunggu waktu yang ditetapkan oleh KPU. Kalau tidak salah terakhir itu masih 2 jam setelah TPS ditutup itu kemudian hasil baru boleh diumumkan. Lebih kecil dari 1%. Kenapa? Karena margin error-nya itu nanti kita hitung bukan dari jumlah TPS-nya, tapi dari jumlah DPT total dari seluruh TPS yang kita pilih itu tadi. Metodenya tidak terlalu jauh berbeda sih sebenarnya, teknologinya beda. 2007 itu kita masih cenderung memakai metode sederhana ya dengan waktu itu masih aliran datanya itu masih dengan SMS. Tapi sekarang sudah dengan aplikasi. Jadi para tenaga lapangan tenaga kami yang ada di lapangan itu mengirimkan data lewat aplikasi yang ada di handphone mereka. Juga pengecekan segala macam itu semuanya sudah by aplikasi dan semua by sistem yang terintegrasi. Jadi jauh lebih modern, jauh lebih bisa diandalkan untuk kepercayaan kami terhadap sistemnya, validitasnya.